Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lail Muzaki Al-Abid dari kelas D, NPM 199. Sini saya akan menganalisis apakah ada pengaruh utang luar negeri Indonesia terhadap PDB nasional dalam 8 tahun terakhir. Kerangka teoritis, utang luar negeri tidak semuanya dibelanjakan untuk belanja pembangunan. Sebagian utang malah dipakai untuk menutup cicilan utang pokok dan bunganya. Intinya apa? Semakin banyak cicilan luar negeri, semakin besar akumulasi utang negerinya. Jadi tutup lubang kali lubang, seperti itu. Itu kerangka teoritisnya. Maka di sini saya memiliki sebuah pertanyaan, apakah ada pengaruh, entah pengaruh positif atau negatif, antara utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto Indonesia dalam 8 tahun terakhir, ya kan? Maka saya hipotesiskan H0 itu tidak mempengaruhi atau tidak terpengaruh ULN ini terhadap PDB. Satunya ULN berpengaruh positif atau negatif terhadap PDB. Saya akan melakukan penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif regresi dengan variabel Y itu PDB dan variabel X itu ULN. Kan? Menggunakan model regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX. Teknik pengambilannya studi dokumen dari PBS dan berjenis data sekunder. Sini penulis sudah mengumpulkan data-data yang bersumber dari BPS, Badan Pusat Statistik, dan juga Bank Indonesia. Sini kita sudah berada di tool Microsoft Excel, dan juga karena saya mengambil judul pengaruh utang luar negeri Indonesia terhadap PDB Indonesia, maka saya akan menggunakan statistik regresi, kan? Karena ada pengaruh seperti itu. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama yaitu kita harus sudah mendownload tool analyze, ya kan, dari Microsoft Excel. Kalau sudah terdownload, langsung saja kita klik dan kita cari yang namanya regression. Karena saya mengambil judul pengaruh, maka regression. Yang pertama kita tentukan input Y range atau variabel Y. Variabel Y itu apa? Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi, kan? Dalam hal ini karena pengaruh utang luar negeri Indonesia terhadap PDB, maka PDB lah variabel Y. Kita langsung saja kita tarik seperti ini, kita taruh variabel PDB di input Y range. Sedangkan input X range adalah variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi, ya kan? Di sini adalah utang luar negeri. Itu kita tarik dan sudah. Karena saya tadi mengikut sertakan utang luar negeri, tulisan utang luar negeri ini, maka kita centang tulisan labels dengan menggunakan alpha 5%, ya kan? Maka kita taruh output range-nya atau hasil statistikanya di sini. Kita klik OK, lah langsung muncul di sini. Mudah bukan? Sangat mudah. Jadi setelah ini saya akan menginterpretasikan satu persatu keseluruhan dari data yang sudah terhitung di Microsoft Excel. Di sini kita akan menginterpretasikan hasil-hasil yang ada di Microsoft Excel tadi, ya kan. Yang pertama yaitu tentang ketidakakuratan dalam perhitungan. Jadi kita ketahui bahwa ada tulisan standar error. Apa standar error? Adalah ketidakakuratan dalam perhitungan. XY sama dengan 1108 secara usulan. Berarti ketidakakuratannya sebesar sekian. Terus ketidakakuratan untuk A atau konstanta yaitu sebesar 159047, ya kan, dari tabel ini. Terus ketidakakuratan dalam slope atau variabel X yaitu 0,1430 sekian. Perhitungan lengkapnya ada di laporan. Apa kesimpulannya? Maka semakin kecil semakin baik, semakin kecil ketidakakuratannya. Next yaitu koefisien, slope, dan juga konstanta. Kita ketahui Y sama dengan A plus BX. A nya itu kita dari tabel 8343 sekian ditambah 1,6 sekian X. Jadi konstantanya itu 834363. Itu menunjukkan bahwa jika variabel X konstan, ya maka
rata-rata nilai variabel Y adalah 83463, sekian. Sedangkan koefisien regresi itu sama dengan 1,6 yang memiliki arti bahwa jika variabel X meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 1,6 gitu. Tanda plus tadi itu menunjukkan korelasi positif. Jika ULN naik meningkat, maka PDB juga akan meningkat. Terus kita beralih ke regression statistik atau statistik regresi. Setahui kita di sini ya kan, dari tabel Excel tadi 0,89 multiple R itu koefisien korelasinya yang menunjukkan korelasi positif pada tingkat error alfa 5%. Ternyata nilai utang berpengaruh nyata terhadap peningkatan jumlah PDB seperti itu. Terus R square ini apa? R square itu koefisien determinasi dari regresi, ya kan, 0,8065 sekian atau 80,65%. Artinya apa? Artinya variabel ini ULN itu dapat menjelaskan perubahan nilai nominal PDB itu sebesar 80,65%, cukup besar dan cukup tinggi, dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain. Next yaitu kita coba uji hipotesis parameter A untuk mengetahui apakah nilai intercept atau konstanta memiliki peran yang signifikan. Kita coba H0 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh, H1-nya A tidak sama dengan 0 atau terdapat pengaruh. Menggunakan alfa 5% kita ketahui bahwa p-value-nya itu 0,00 sekian. Jadi kriteria ujinya itu H0 ditolak apabila p-value kurang dari nilai alfa. Kita tahu nilai alfa kita gunakan 0,05 atau 5%. Keputusannya yaitu H0 ditolak karena p-value kurang dari nilai alfa. 0,00% tadi kan lebih kecil dari 5%. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu terdapat pengaruh signifikan antara nilai intercept terhadap variabel Y. Nah, kita uji hipotesis parameter B atau T hitung. Nah, untuk mengetahui apa? Mengetahui apakah ULN ini berpengaruh terhadap PDB. Kita coba hipotesiskan H0 sama dengan B sama dengan 0 atau tidak terpengaruh, B tidak sama dengan 0 atau dapat pengaruh. Uji dua sisi ya. Tadi juga uji dua sisi. Menggunakan alfa 5% atau 0,05, kita hitung T hitungnya. Ini rumusnya R sama dengan akar N-2 per 1 min R kuadrat. Kita masukkan, ini hitung manual, kita masukkan angka-angkanya dan hasilnya sama dengan yang ada di Excel. T tabelnya kita gunakan alfa dan juga DF atau degree of freedom. Degree of freedom itu rumusnya N-K atau 32 tadi dikurangi 2 sama dengan 30. Alfa 0,5, maka T tabelnya kita dapatkan plus minus karena two-tailed ya, 2,042 sekian. Maka kriteria ujinya itu H0 ditolak apabila T hitung berada di daerah kritis. Maka keputusannya apa? H0 ditolak karena T hitung berada di sebelah kanan T tabel. Kesimpulannya terdapat pengaruh signifikan antara ULN terhadap variabel PDB. Uji hipotesis kebaikan model regresi. Apakah regresi ini layak digunakan atau tidak layak digunakan? Kita hipotesiskan beta sama dengan 0, model regresi tidak layak. Yang H1-nya beta tidak sama dengan 0 atau model regresi layak. Maka keputusannya apa? H0 ditolak karena p-value kurang dari nilai alfa, sehingga 1 diterima. Maka kesimpulannya bahwa model regresi layak untuk digunakan dan memberdayai. Selengkapnya perhitungan nilai F ini ada di laporan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu tadi koefisien korelasi nya adalah 0,89 sekian atau memiliki korelasi positif yang kuat ketika tingkat alfanya 5% ya, yang memiliki arti bahwa nilai utang luar negeri berpengaruh nyata terhadap peningkatan jumlah PDB, dan juga memiliki arti ketika utang luar negeri Indonesia meningkat maka akan juga meningkatkan nilai PDB. Tapi tunggu dulu, kita juga harus memperhatikan sikon situasi dan kondisi. Apabila nilai utang luar negeri ini memiliki dampak marginal yang negatif pula terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu pada saat indikator utang lebih dari 50%. Jadi utang itu tidak boleh lebih dari 50% dari total PDB. Ya kan? R-square atau regresi yaitu tadi 0,8654 atau 80,65%. Adanya variabel ULN dapat menjelaskan dinamika perubahan nilai nominal PDB sekitar 80,65%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang lainnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.